Halo Sobat Podcast, hari ini kita bahas topik panas yang sering salah kaprah. Bela negara versus wajib militer. Apakah bela negara harus selalu pakai seragam oranye? Kita sudah kedatangan para ahli di sini. Bu pembahas, sebenarnya apa sih konsep baru yang ditawarkan buku ini? Jadi begini, intinya kita ingin menambahkan PPKN sebagai integrasi eh, dan sistem kita ingin menyatukan politik, pembinaan bela negara. Dan selama ini terkesan kalau kaku dengan semangat kewarganegaraan yang lebih luas, wujudnya adalah menciptakan konflik konflik konfrontasi yang utuh. Dari Ibu kritikusnya, apakah ada yang ingin ditambahkan? Ya, bentar loh. Iya. Ibu kritikus, Ibu Destriana, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan? Kalau mau depan ini, bisa. Kok mau depan lah? Ini, nanti juga sendiri. Ini nanti gimana tadi? Ya, boleh dilanjutkan. Ulang refill. Tapi tunggu dulu. Selama ini kan bela negara di Indonesia sering dianggap sama persis dengan wajib militer atau latihan fisik ala militer. Ini yang bikin masyarakat alergi karena dianggap terlalu militeristik dan berbenturan dengan prinsip demokrasi. Nah, itu poin menarik. Kenapa sih persepsi itu muncul? Betul kata kritikus, rekan kita terlalu fokus pada kifis, knowledge atau teori. Anak-anak cuma disuruh hafal pasal, tapi tidak diajarkan hafal pasal dan sikap mereka terampil pada bela negara itu dan bukan cuman baris-barisan. Dari mahasiswa, apakah ya ada yang ingin ditambahkan? Ahli sosiologi, apakah ada yang ingin ditambahkan? Apa namanya lah, saya setuju dari kacamata pembinaan yang ada sekarang itu terlalu normatif, konvensional, cuma cara pandang sosialisasi. Padahal bela negaranya hidup di masyarakat, misalnya lewat aktifan atau gotong royong. Kalau begitu, gimana cara ngajarinnya biar nggak ngebosenin atau seram? Sebagai anak sekolah, kita juga tidak ada perlu dengan pastilah ada yang dengan kata offline, online ya. Karena mereka juga banyak dengan mereka juga anak-anak
kebanyakan dengan main dengan game online, dan akhirnya mereka juga tidak bisa mengikuti dengan mata pelajarannya, dan mereka juga tidak fokus dengan pelajaran, dan mereka juga akhirnya juga menjadi bodoh karena mereka juga sering suka bermain game online. Dari kritikus, Ibu Destriana. Ibu Destriana, ada yang ingin ditambahkan? Saya sepakat kalau metodenya diubah, tapi saya tetap kritis soal program seperti Comchat atau komponen cadangan. Apakah ini tidak mempersempit ruang dialog? Dari ahli sosiologi, Saya ngambil kesimpulannya kalau pembahasan di sekolah sendiri, kita tuh harus masuk ke ranah kurikuler dan ekstrakuler. Jangan cuma ceramah. Gunakan metode fail, action, role play atau simulasi. berarti bela negara itu luas ya, bukan cuma soal fisik. Iya sih, negara bukan cara dari kita bukan tapi cara kita banget ke masyarakat itu sendiri. Dan juga kebanyakan sosial itu juga dengan korupsi, dan banyak juga dengan masyarakat, juga dengan sekolah-sekolah dengan seragam mereka juga banyak yang mereka tidak peduli dengan seragamnya. Adapun juga dulu anak-anak kayak SMA atau SMP lah gitu ya. Karena mereka kan sering mungkin kalau tamat-tamat sekolah itu kan sekolah pastilah ada ya coret-coret gitu kan. Pasti itu juga pencemaran juga lah dengan persekolahan, dengan juga kenegaraan. Karena sempat juga dengan kenegaraan ini tercemar dengan seragam dan juga tercemar dengan korupsi. Dan mereka juga kebanyakan tidak ada anak sekolah yang tidak fokus dengan mata pelajarannya, dan negara-negara juga kebanyakan korupsi karena mereka tuh sering untuk mensopkan uang kepada DPR yang lain, mungkin korupsi karena mereka tuh sering untuk mensopkan uang kepada DPR yang lain, mungkin ada yang mereka ada yang kayak ada pekerjaan sama gitu. Bikin disclaimer ya, mungkin gini ya maksudnya tuh, ini kan tentang bela negara loh. Jadi kita tuh cara bukan berarti kita tuh wajib militer juga untuk bela negara. Banyak kok kita tuh bisa bisa menjauhi korupsi, bisa jadi warga negara dan taat kayak pemerintahan gitu ya. Kalau untuk yang yang situ si Relda nih ngomong tuh rasanya tuh dia tuh politiknya banget, bukan ke militernya. Mungkin itu aja saran yang yang tidak perbaikin. Dari kritikus, ada yang ingin
ditambahkan lagi atau kita lanjut ke pembahasan selanjutnya? Menurut saya ya, selama implementasinya tetap menghargai HAM dan tidak dipaksakan menjadi materialisasi sipil. Pendekatan yang lebih eduktif ini jauh lebih bisa diterima. Dari ahli sosiologinya ada lagi? Itu aja sih. Ya udah cukup aja. Dari pembahas ada yang ingin ditambahkan? Cukup saja. Oke. Sepertinya sampai sini podcast kita pada hari ini. Mungkin saya akan membacakan sedikit poin-poin yang pada podcast hari ini. Goblok apa kamu ketawa yang hidup nih gimana? Saya akan melengkapi dari perkataan yang dia oplik juga. Mungkin tidak ada yang ditambahkan. Sekian dari kami pada hari ini. Terima kasih.